Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan adakhiruha liyaumi liqa'ih yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa tarakaha ala mahajjatin bayda lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala sunnatihi wa iktafa ala atharihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja beserta puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Melalui lisan kita, ungkapan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia, sehingga dengan nikmat karunialah tersebutlah alhamdulillah kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat yang mulia ini. Tujuan utama kita melaksanakan sholat Jumat, dan harapan kita semua semoga segala ibadah kita siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam semoga terlimpah curah kepada keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang setia mengikuti seluruh ajaran-ajarannya sampai hari kiamat nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah al-faqir menyampaikan sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertulis dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bab ahaditsil anbiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu manusia pun fil mahdi,
bayi yang masih dalam bayi yang masih dalam buayan, bayi yang masih dalam pangkuan ibunya yang bisa berbicara. Illa salasatun, kecuali Allah izinkan ada 3 bayi yang bisa berbicara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabatnya dan kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, kita manusia, dengan sebaik-baik bentuk dan melalui proses yang bertahap. Tidak ada bayi yang begitu lahir di muka bumi ini masih dalam pangkuan ibunya, masih menyusu oleh ibunya yang bisa berbicara. Melalui hadis ini Rasul memberitahu bahwa ada 3 bayi yang Allah takdirkan, yang Allah izinkan bisa berbicara. Yang pertama, Nabiullah Isa ibnu Maryam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabiullah Isa ibnu Maryam merupakan makhluk Allah yang Allah lahirkan ke muka bumi ini tanpa seorang ayah. Begitu ibunda tercinta Sayyidah Maryam mengandung dan melahirkan Nabi kita, Nabi Allah Isa alaihi salam, gemparlah seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Menuduh Sayyidah Maryam telah melakukan perzinahan. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ukhta Haruna, wahai saudara perempuan Harun, makana abukim ra'a sau'in." Ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangainya, bukanlah seorang yang penzina. Wa kanat ummuki bagiya, dan ibumu bukanlah seorang pelacur. Seolah-olah masyarakat sekitar menuduh Sayyidah Maryam telah melakukan perzinahan. Siapakah gerangan ayah dari anak ini? Mendengar pertanyaan para masyarakat sekitar, Sayyidah Maryam pun tidak menjawab sepatah pun. Wa asyarat ilaihi. Sayyidah Maryam menunjuk langsung kepada sang bayi Nabi Allah Isa. Tanyakanlah langsung kepada anak ini. Sontak masyarakat sekitar, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiya. Bagaimana mungkin kami bisa berbicara dengan anak bayi yang masih dalam pangkuan ibunya. Ini anak masih kecil. Kenapa kami harus bertanya kepada sang bayi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah izinkan Nabi Allah Isa yang saat itu masih bayi, baru saja dilahirkan. Qala inni Abdullah. Nabi Allah Isa yang saat itu masih bayi pun dengan lantang, dengan tegas mengatakan, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku diberikan kitab Al-Injil wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikanku seorang nabi. Baik, yang pertama adalah Nabi Allah Isa alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, menceritakan bayi yang kedua adalah bayi yang ada di kisah seorang laki-laki yang dinamakan Juraij. Bayi ini ada di ceritanya seorang laki-laki yang bernama Juraij. Juraij ini adalah seorang pemuda yang begitu taat kepada Allah, senantiasa ibadah dan memiliki tempat ibadah sendiri yang ia bangun sendiri dengan tangannya. Setiap hari, setiap saat beliau senantiasa beribadah.
Nabi SAW melanjutkan ceritanya, kana yusalli Juraid. Ketika Juraid sedang sholat, ja'at ummuhu, datanglah ibunya, fada'athu, dan memanggilnya. Ketika Juraid sedang sholat, ibunya memanggil, faqala ujibuha au usolli. Dalam hati Juraid berkata, ya Allah, aku sedang sholat, ibuku manggil, aku penuhi panggilan ibuku, atau aku teruskan sholatku. Namun diputuskan oleh Juraid meneruskan sholatnya dan membuat sang ibu kecewa. Lantas berdoa, faqalat Allahumma la tumithu, ya Allah, jangan engkau matikan anakku, hatta turiyahu wujuha al-mumisat. Ya Allah, aku kecewa dengan anakku, jangan engkau matikan dulu dia sebelum engkau pertemukan dia dengan seorang pelacur. Singkat cerita, doa seorang ibu makbul, dimustajab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah seorang wanita pelacur yang menghampiri Juraid ke tempat ibadahnya, menggoda beliau, fa'aba, tapi ditolak mentah-mentah oleh Juraid. Fa'atat ra'iyan, sang wanita tidak kalah tips, tidak kalah mainnya, maka dia mengunjungi seorang pengembala dan terjadilah perzinahan dan lahirlah seorang anak. Begitu lahir seorang anak, maka perempuan penzina ini mengatakan, min Juraid, ini anak dari Juraid. Kami telah melakukan perzinahan. Mendengar berita tersebut, masyarakat sekitar yang mengenal Juraid begitu taat dalam ibadahnya pun geram. Hancurlah tempat ibadah yang senantiasa ditempati oleh Juraid. Diusirlah Juraid, dipanggil keluar dan tidak diperkenankan tinggal di tempat tersebut. Namun sebelum diusir, Juraid mohon izin untuk sholat 2 rakaat. Fatawaddo fasolli, dan dia sholat dan berwudu kemudian sholat. Thumma ata gulaman, kemudian setelah sholat Juraid pun menghampiri sang anak, sang bayi yang baru dilahirkan oleh perempuan tadi. Faqala, Juraid pun bertanya kepada bayi tersebut, man abuka ya gulam, siapakah gerangan ayahmu? Seorang bayi ditanya oleh Juraid, man abuka ya gulam, siapakah gerangan ayahmu? Bayi yang kedua ini Allah izinkan berbicara, ar-ra'i, ayahku adalah seorang pengembala. Mendengar cerita tersebut, mendengar jawaban sang bayi, masyarakat yang telah menghancurkan tempat ibadah Juraid pun minta maaf dan akan membangun tempat ibadahnya min zahabin, dari emas. Tapi ditolak oleh Juraid, tidak, bangunkanlah aku sebagaimana aslinya dari tanah. Ini bayi yang kedua yang Allah izinkan bisa berbicara kepada masyarakat sekitar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lanjut, Rasulullah pun melanjutkan sabdanya, menceritakan bayi yang ketiga yang Allah izinkan berbicara kepada manusia sekitarnya. Wa kanat imra'atun turdi'u ibna laha min bani Israel. Ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya dari kaum Bani Israel. Famarra biha rajulun, tatkala sedang disusui sang bayi, lewatlah seorang pemuda.
Alar-Raqib yang menunggangi kuda begitu gagah, tampan dan perkasa. Lalu lantas sang ibu pun dengan serta-merta berdoa, faqala Allahumma ja'al ibni mithlahu. Ya Allah, jadikanlah anakku yang aku susui ini seperti pemuda tersebut. Mendengar doa tersebut, sang bayi yang sedang asik menyusu dengan ibunya pun melepas susuannya, lantas melihat wajah pemuda tersebut dan berkata, Allahumma la taj'alni mithlahu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku seperti pemuda tersebut. Setelah berlalu, lewatlah seorang wanita budak sahaya, lewat di depan sang ibu yang sedang menyusui anak tadi, faqala, dan dia berdoa, Allahumma ja'al ibni mitlaha. Ya Allah, jangan Engkau jadikan, la taj'al ibni, jangan Engkau jadikan anakku mitlaha, seperti perempuan ini, perempuan renta tua budak sahaya. Serta merta sang anak pun menjawab doa, menjawab permintaan sang ibu, Allahumma ja'alni mitlaha. Ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita ini. Mendengar jawaban 2 kali dari sang anak, maka ibu pun bertanya, lima dzalika? Kenapa engkau menjawab doa ibumu seperti itu? Sang bayi pun dengan lugas menceritakan bahwa pemuda yang ibu lihat tadi adalah pemuda yang Allah takdirkan menjadi pemimpin yang bengis, yang sangar, yang tidak menghormati dan tidak menghargai rakyatnya. Maka aku menolak untuk dijadikan seperti dia. Perempuan yang tadi ibu minta supaya saya tidak jadikan seperti beliau. Beliau adalah wanita budak sahaya yang difitnah oleh masyarakat sekitar melakukan perbuatan perzinahan, tapi dia tidak melakukan. Pahala besar buat dia. Maka aku ingin seperti dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari 3 cerita bayi yang Allah izinkan bisa berbicara, mari kita tarik kesimpulan ibrah yang bisa kita ambil. Ada 1 benang merah yang bisa kita ambil dari 3 cerita bayi yang Allah izinkan berbicara saat masih kecil. Ketiga-tiganya menceritakan kepada kita bahwa seringkali masyarakat, warga menganggap benar kabar yang diberitakan tanpa diselidiki dahulu. Seringkali masyarakat menerima berita tanpa disaring dan diselidiki dan langsung percaya. Berita bahwa Sayyidah Maryam melakukan perzinahan, Juraid melakukan perzinahan, dan melihat tingkah laku seorang wanita yang rendah serta merta, maka sang ibu pun menolak untuk menjadikan anaknya seperti dia. Itu kabar yang tidak diteliti dahulu. Kita saat ini berada di zaman teknologi, di zaman di mana informasi begitu pesat masuk ke kamar kita. Kalau dahulu orang mau fitnah, orang mau ghibah, orang mau namimah, orang mau menjelekkan orang lain, harus ada usaha. Keluar rumah, menemui orang-orang sekitar, berbicara, keluar rumah, barulah terjadi fitnah, ghibah, namimah. Tapi sekarang dengan smartphone kita, media sosial yang kita miliki, meskipun kita tidak keluar rumah, kita berada di dalam kamar kita, potensi melakukan fitnah, potensi melakukan ghibah, potensi melakukan namimah terbuka lebar dengan handphone yang ada di tangan kita.
Mari sama-sama kita melalui mimbar khatib yang mulia ini, mari sama-sama kita cermat menggunakan handphone, teknologi dan media sosial kita. Jangan jadikan handphone kita, medsos kita, dan teknologi yang kita miliki mempermudah iblis dan setan, memperingan pekerjaan dia untuk mengajak kita menemaninya di neraka Allah. Na'udzubillah. Semakin mudahnya setan dan iblis tanpa susah-susah. Dengan sekali klik, dengan sekali forward informasi yang tidak kita saring, jari kita, jempol kita memiliki andil akan membawa kita yang namanya dosa jariyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari sama-sama melalui mimbar khatib yang mulia ini, sama-sama sekali lagi kami mengajak kepada para hadirin, cematlah menggunakan smartphone. Selidikilah terlebih dahulu berita-berita yang kita dapat. Jangan main share, karena itu akan memiliki andil dan akan terus dosanya kita peroleh sampai berita itu hilang gara-gara tombol yang kita pencet melalui jempol kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan senantiasa memberikan kita taufik hidayah. Semoga Allah bisa memberikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa dengan cermat mencermati informasi yang kita terima, sehingga tidak mudah kita termakan berita-berita bohong yang akan memfitnah seseorang. Kepada Allah jualah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan rizki kita, Allah cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, Allah sukseskan rencana dan cita-cita kita, Allah kabul segala doa dan permintaan kita, dan Allah ringankan lisan kita mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir hayat kita. Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kita kumpul sama-sama dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك النبي صلى الله عليه
عليه وسلم وأوزئهم أن يوفوا بعهدك الذي أتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق واجعلنا منهم اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والأعداء والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وهجوم الوباء وموت الفجاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة